Dan ada juga beberapa motor itu kadang dia itu selip tapi kadang enggak. Nah, itu kira-kira penyebabnya opo. Nah, jadi piye kabare sehat ya, Lek? Oke, ketemu lagi di channel Lek Mono. Kali ini Lek Mono akan mengganti dari si kampas kopling karena diberikan baru. Oke. Dan kemudian kita cari ya, Lek, beberapa penyebab kasar dari kopling. Karena kopling itu terkadang bunyi glek-glek ataupun bunyi krek-krek seperti itu ya, Lek, waktu dikopling maupun posisi tidak dikopling. Oke, Lek. Karena ada beberapa motor itu dia itu di waktu tidak dikopling halus, tapi waktu ditekan kopling itu terjadi krek-krek seperti itu ya, Lek. Dan ada juga kemudian motor itu tidak dikopling, dia itu bunyi glek-glek dan apabila ditekan kopling dia sembuh. Jadi seperti itu ya, Lek. Jadi kita langsung bongkar aja apa sih penyebab dari bunyi-bunyi yang berada di kopling ini. Oke, jadi sekalian bongkar, sekalian kita cari dari beberapa penyebab bunyi krek-krek maupun glek-glek di motor GL ini ya, Lek. Kemudian kita siapkan dari tatakan oli ini karena kita tidak tap dari kiri tapi kita langsung membuka supaya oli tumpah langsung ke kanan sini ya, ke kanan sini. Dan langkah apa yang harus dibongkar dulu yaitu knalpot, kemudian setelah ini kemudian bostep, baru kita membuka bae. Jadi kita langsung aja membuka nih. Oke, Lek. Sekarang sudah Lek mono copot dari bagian-bagiannya ya, Lek, dari bear clap, kemudian tutup pompa apa gini namanya, tutup pompa oli ini ya, Lek. Ya, Lek. Oke. Nah, sekarang kita cari bagian-bagian mana sih yang suka berbunyi kadang-kadang glek-glek, kadang-kadang ada bunyi glek-glek tapi cetak-cetak seperti itu ya, Lek. Itu nah, dari mana saja suara-suara itu. Sekarang Lek Mono akan mencoba membahasnya. Oke, Lek. Nah, oke, Lek, untuk bunyi-bunyi gemletek itu ya, Lek, ya. Nah, yang pernah di kolom komentar Lek Mono ini katanya dicuri satu apa-apa itu. Ini, Lek, para pemotor itu sukanya macam-macam, Lek, ya. Ini ternyata juga sama kan kayak Lek Mono juga ada kan searah semua, enggak di sini satu. Iya kan? Untuk Neotek sendiri itu satu di sini. Tapi ada beberapa juga yang suka kayak Lek Mono. Dia itu nyari pasnya lah, gampang sreke manggundi. Nah, seperti itu ya, Lek. Jadi dia itu disearahkan ke sini. Oke, jadi masih banyak ya. Jadi sistem-sistem kayak Lek Mono pemasangannya itu masih banyak. Oke. Jadi wis umum lah seperti itu. Oke, Lek. Dan sekarang yang pertama, nah, Lek Mono akan membahas dari suara kopling kalau glek-glek itu, yang jelek kalau dikopling sembuh itu, kalau dilepasin bunyi lagi itu tidak asing lagi ya, Lek, bahwa itu adalah karet hose kopling. Oke, Lek. Dan kemudian untuk suara, Lek, suara dari gigi ini itu dengung, Lek. Dengungnya itu enggak kayak grand wung 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 gitu, enggak, Lek. Dia itu dengungnya kayak ngeng tapi bergetarnya dia itu kerasa di bostep sini, di banciannya itu terasa. Itu bisa disebabkan karena hose coupling ini. Nah, dari gigi-gigi ini seperti gigi ini maupun rasio itu
sama lek penyakitnya dia itu dengung seperti itu lek untuk motor-motor GL ini sendiri. Dan kemudian untuk rasio sendiri apa sih cara membedakan paling simpel dari gigi hose kopling ataukah dari rasione. Nah, cara membedakan secara luar ya lek, dalam artian dinaikin gitu ya lek. Kalau untuk hose kopling ini, dia itu pertama bunyi maupun dinaikin itu bunyi terus lek, ngungungnya itu bunyi terus. Kalau dari gigi rasionya ada yang dengung, jadi persnel yang satu kadang dengung, persnel yang dua kadang enggak. Nah, itu kalau dipindah giginya itu baru ada yang dengung, itu berarti rasionya yang dengung, yang aus. Seperti itu ya, Lek. Misalkan kita jalan ngengeng satu gigi satu, kita jalan dia itu dengung. Ngung gitu ya, Lek. Begitu persnel yang dua enggak. Kemudian tiga dengung lagi. Nah, itu bisa dipastikan dari gigi rasionya, bukan dari hose couplingnya. Oke, Lek. Dan untuk dengung sendiri itu bukan berarti paling utama dia itu aus, Lek. Bisa jadi dari as ini itu terjadi bengkok, jadi dia itu nyentuh enggak gitu, rapat enggak gitu, Lek, ya. Sentuhannya itu kadang dia itu giginya itu rapat gini, kadang misah gini kalau terjadi bengkok ini ataupun terjadi goyang kelaker ini. Tapi kalau untuk goyang klaker di dalamnya sini itu biasanya di persneleng kuwi susah. Nah, seperti itu ya, Lek. Kemudian bunyi gletek-gletek. Gletek-gletek yang berasal dari kopling. Oke, Lek. Gletek-gletek itu misalkan ada juga motor itu kalau di kopling malah bunyi kerak-kerak seperti itu ya, Lek. Itu bisa disebabkan karena posisi seperti ini, Lek. Nah, bisa disebabkan seperti ini. Bisa jadi kalau di kopling dia itu bunyi, yang pertama dia bisa jadi, nah si klaker ini, Lek, si klaker ini daerah sini itu bersentuhan dengan sini. Itu kalau di waktu di kopling bunyi, itu bisa jadi ini bersentuhan dengan ini. Oke, Lek. Kemudian ini bunyinya agak keras, Lek. Krak gitu, Lek, di waktu di kopling. Nah, perhatikan juga untuk asnya ini yang lubang itu terus dia itu model ininya, model setutnya itu panjang kan ya, Lek. Nah, ini akan bekas dipotong juga. Nah, panjang segini itu, Lek. Dia itu kan fungsinya untuk memasukkan ke AC sini. Nah, dia itu bisa jadi dia itu goyang sehingga dia itu bersentuhan. Seperti itu ya, Lek. Itu juga bisa menyebabkan bunyi. Kenapa? Karena klaker ini muternya dia itu gini loh, Lek, ngongkek-ngongkek gini loh bahasanya ya. Nah, ngongkek-ngongkek gini. Jadi nggak muter fokus gini, nggak ke depan ke belakang gini, nggak. Dia itu fokus tapi ngongkek-ngongkek. Itu apabila ada ininya. Nah, perhatikan juga itu. Nah, kebanyakan sudah dibuang seperti ini. Oke, Lek. Kemudian menjawab dari bunyi cekrak-cekrak juga. Cekrak-cekrak itu disebabkan juga bukan glek-glek loh, Lek, ya. Tapi krek-krek ada bunyi kayak keras benturan besi itu loh di kopling. Nah, itu bisa disebabkan juga dari rumah ini yang aus, Lek. Nah, tandukan ini, kampas ini, tapi di bagian dinding-dinding sini ada yang aus. Itu juga bisa menyebabkan bunyi cekrak-cekrak, tapi dia itu kayak besi ketemu besi gitu loh, Lek, ya. Nah, ini bersuara seperti itu untuk rumahnya ini sendiri. Oke, Lek. Dan sekarang untuk pembahasan slip. Dan oke, Lek, sekarang kita membahas tentang slip. Nah, slip kopling itu yang pertama yang jelas itu kampas habis ya, Lek. Tapi ada beberapa motor itu yang diganti kampas baru tapi tetap slip. Dan ada juga beberapa motor itu kadang dia itu slip tapi kadang enggak. Nah, itu kira-kira penyebabnya opo. Nah, jadi Lek mau gambarkan sedikit ya. Saya gambarkan sedikit untuk kampas kopling itu terjadi slip atau enggak. Itu kita cek juga perputarannya ini, Lek. Perputaran ini, Lek. Nah, perputaran ini itu ada juga yang goyang gini ya, Lek. Egol-egol itu waktu diputer gini. Nah, kalau ini anteng ya, Lek, ya. Anteng ya. Nah, anteng yo. Nah, itu ada juga itu waktu diputer gini itu gini.
Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, itu bisa mengakibatkan selip. Nah, itu dari mana, Lek? Itu dari dalam as ini, Lek. Itu bisa cek di ininya. Apa namanya? Babet. Di babetnya ini loh, Lek. Ya, yang ini. Yang Lek mau tunjuk ini ya. Di bagian ini bisa dicek. Itu karena asnya ini kan harus dia itu nanti truk, nggak boleh gerak kanan kiri. Nah, siapa tahu kalau ininya mitasi bisa jadi loh ya, bisa jadi itu terjadi tidak center antara ini dan putaran ini tidak rata. Jadi asnya ini kan harus kenceng, kemudian di sininya kan belum tentu rata, itu kalau mitasi. Oke, Lek. Sekarang kita lanjutkan untuk kadang selip kadang tidak. Nah, itu jadi seperti ini ceritanya. Siapa tahu diuprek-uprek tapi nggak ketemu. Nah, posisinya seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Oke. Dan ini misalkan bak terpasang ya, bak kopling itu terpasang tapi kadang selip kadang enggak. Cek di penekanan ini, Lek. Nah, penekanannya ini. Ya. Ini bisa jadi memang kalau diselah itu enggak selip, tapi kalau dinaikin itu selip. Kenapa? Karena di gigi ini di waktu muter, Lek, dia itu membawa beban. Sehingga ibarat wong mikul kan ya abot ya, Lek ya. Nah, jadi gini. Sehingga si ini akhirnya nanti ini kan goyang ya, Lek. Jadi ini kan pasti ada goyangan biarpun ada pernya, tapi kalau digoyang pakai tangannya enggak, Lek. Tapi kalau mesin berputar, nah seperti ini ya, Lek. Jadi sehingga dia itu nempel, kadang enggak, kadang nempel, kadang enggak. Nah, itu bisa jadi mengakibatkan terkadang selip diuprak-uprak tapi enggak ketemu. Itu bisa jadi dari tuasnya ini, Lek. Tuasnya ini kalau untuk Neotek sendiri kan dia itu datar ya, Lek. Datar thread ini ya, Lek. Ini enggak ada tentolan ini. Itu untuk Neotek rata-rata itu seperti itu ya, Lek. Dia itu rata. Jadi bisa cek di situnya. Yaitu dari jarak tuas ini. Nah yang bagian sini apabila bak ditutup di sini, nah itu terjadi mepet enggak gitu di waktu mesin ini berputar. Nah, bisa dicari di bagian satu, siapa tahu penyakitnya di situ. Oke, Lek, dan sekarang sambil kita buka untuk pemasangan kopling sendiri untuk Neotek ataupun GL mono sudah cukup banyak ya untuk video nih. Silahkan dicek di video-video nih mono. Nah, itu sudah banyak sekali membahas tentang GL ini. Oke, dan kemudian fungsi dari ini itu sudah Lemon juga membahas kenapa di sini ada kotoran yang selalu menempel di sini. Nah, itu juga sudah Lemon bahas. Oke. Nah, oke, Lek. Oke, sekarang untuk dengung itu juga Lemon tadi sudah bilang karena terjadi gigi ini terkadang nempel, terkadang enggak. Jadi goyangnya ini nemenan, Lek. Goyangnya itu kenemenan. Nah, itu bisa mengakibatkan seperti itu. Nah, yang Lek Mono maksud tadi adalah yang bunyi ceklak tadi, itu bisa diakibatkan dari ini, Lek. Nah, yang ini kan dekok-dekok ya, Lek ya. Karena aus termakan usia. Jadi seperti itu ya, Lek, bisa dicek di situ. Untuk penggantian kampas kopling ini Lek Mono juga sudah banyak memvideokan, jadi bisa dicek di video Lek Mono itu sebelumnya juga menyebutkan bahwa kalau ini, nah kelingan yang ini, Lek, terjadi sentuhan pada dinding. Nah, contohnya seperti ini kan, enggak ada toh. Nah, ini juga bisa mengakibatkan bunyi kasar kemeresek. Sek seperti itu, Lek. Kadang bunyi, kadang enggak. Terus kemudian kalau di standar satu miring ke sana itu kadang bunyi, tapi kalau dimiring ke sini enggak, itu bisa dicek di bagian ininya. Oke, ya wes gitu aja ya, Lek. Lek Mono akan memasang, dan untuk pemasangan kampas sendiri bisa dicek di video-video Lek Mono sudah banyak tentang pemasangan kampas kopling di GL ini. Oke, Lek, dan sekarang sudah jadi. Dan apabila Lek Mono kurang dalam menyebutkan ataupun salah menyebutkan bisa ditambahin di kolom komentar. Oke, Lek, ya wis gitu aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lek Mono.